lagi di channel Margioni. Kali ini kita akan kembali membahas tentang astrologi dengan Mbak Clara. Oke Mbak, ini tuh ada pertanyaan lagi nih masih tentang percat itu yang bisa memahami waktu-waktu khusus. Nah, kan waktu-waktu khususnya tuh misal seperti waktu kapan mau menikah, lalu untuk memulai bisnis dan lain-lain. Tapi kan banyak orang yang beranggapan bahwa semua hari itu kan baik ya Mbak. Nah, kenapa kok harus ada waktu-waktu khususnya itu? Ya, jadi memang semua hari itu baik ya. Semua hari itu ada berkatnya sendiri. Semua hari itu memang ya bisa untuk melakukan kebaikan. Semua hari itu memang maknanya baik seperti itu. Tetapi di semesta kita itu juga mengenal hukum ritme. Jadi kayak ada waktunya menanam, ada waktunya menuai, ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Ada waktunya kita itu mengalami kondisi-kondisi yang berat. Ada waktunya kita itu mengalami kondisi-kondisi di mana segala sesuatunya itu ringan, mudah seperti itu. Jadi kalau misalnya semesta tadi saya katakan dia punya ritme, nah manusia pun yang bagian dari semesta itu juga punya ritme yang itu berhubungan erat dengan pergerakan planet-planet tertentu seperti itu. Jadi di astrologi itu tidak mengatakan hari ini baik, hari itu buruk, enggak, tetapi lebih kepada kita melihat pola energi yang dibawa masing-masing planet seperti itu. Misalnya nih kita mau ekspansi bisnis. Nah, kita perlu melihat juga nih, kita masuk pada fase apa dulu. Misalnya kalau fasenya lagi Jupiter kita lagi kuat, nah itu nggak apa-apa melakukan ekspansi bisnis kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya pas fase kita itu masuk pada fase sati-sati, yang dimana kita harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian kita juga harus lebih reflektif lagi. Nah, itu kita juga nggak bisa asal-asalan berekspansi kayak gitu. Kita perlu hati-hati, jangan sampai salah mengambil keputusan, karena itu juga akan memperberat kalau kita nggak aware, nggak bijaksana di dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi sebenarnya fase-fase ini atau waktu-waktu tertentu ini itu bukan untuk membuat kita itu kayak jadi takut untuk melakukan sesuatu di waktu-waktu tertentu, enggak, tetapi untuk lebih kita itu supaya lebih aware aja, supaya kita itu lebih selaras dengan ritmenya semesta. Nah, ketika kita itu selaras dengan ritmenya semesta, pola kehidupan kita itu akan lebih ringan, lebih mudah seperti itu. Oke Mbak, kemudian dari banyaknya kejadian, apakah astrologi itu bisa memprediksi suatu peristiwa? Dan sedetail apa sih itu Mbak? Apakah astrologi bisa memprediksi suatu peristiwa? Ya bisa, tetapi dengan pemahaman yang benar tentunya ya. Jadi sekali lagi astrologi itu membaca fase energi, pola energi. Nah, jadi tidak yang secara detail kita itu bisa membaca sebuah peristiwa kapan terjadinya kecelakaan tertentu atau peristiwa-peristiwa gunung meletus atau apa kayak gitu tuh tidak secara detail seperti itu, tetapi dia lebih membaca fase energi seperti contohnya kayak misalnya kapan masa kita bisa berekspansi dalam bisnis, peluang-peluang itu bisa terbuka itu kapan, dan tidak detail di tanggal sekian enggak, tapi itu lebih kepada periode waktu, misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian itu karena ada Jupiter di tanda zodiak tertentu, nah itu membuka peluang-peluang bisnis yang baru. Kemudian juga kayak misalnya fase-fase di mana kita itu bisa
rilis lebih mudah seperti itu, melepaskan bagasi-bagasi emosi kita lebih mudah. Nah, kemudian juga fase-fase di mana kita itu bisa menemukan pasangan yang tepat. Nah, jadi tidak yang secara detail, misalnya tanggal sekian kamu akan menikah, tanggal sekian kamu akan bercerai misalnya kayak gitu, itu enggak kayak gitu. Tetapi dia akan melihat bahwa fase-fase ini cukup berat dalam hubungan bisnis, hubungan pasangan suami istri, atau fase-fase ini akan berat untuk membuka peluang-peluang baru seperti itu, sehingga tidak secara detail prediksinya, tetapi itu lebih kepada melihat periode tertentu itu membawa energi apa, sehingga ketika kita mengetahui energi apa yang dibawa oleh planet tertentu, itu juga membuat kita itu bisa menentukan atau mengambil keputusan dengan tepat seperti itu. Oke, Mbak Clara, thank you atas penjelasannya yang sudah disampaikan, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Rahayu, rahayu, rahayu.